Harum Narwastu persembahan mempelai wanita. Kidung Agung 1 ayat 12. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Dari ayat ini kita mendengar bagaimana pengantin wanita berbicara lagi. Dia menanggapi apa yang dikatakan kekasihnya di ayat-ayat sebelumnya. Dia sedang beristirahat di meja. Ini bukan sebuah meja, tetapi meja pesta yang ditata secara mewah di dengan tepung daging paling lezat. Tetapi hal yang paling istimewa tentang meja ini adalah sang raja sendiri yang duduk di atas tahtanya. Semua makanan yang lezat di meja itu tidak ada artinya jika tidak ada raja di meja itu. Adegan ini menunjukkan kepada kita tentang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan kita dengannya. Sebuah meja di sini berbicara tentang persekutuan. Ini bukan tentang apa yang ada di atas meja, tetapi tentang fakta bahwa siapakah yang duduk di seberang meja, dialah Sang Raja Agung. Ini juga berbicara tentang meja Tuhan di mana perjamuan dirayakan ini terjadi ketika kita bertemu sebagai gereja. Bahkan di sini, di ayat ini menggambarkan tentang mengalami persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Fakta bahwa ini adalah persekutuan yang berkelanjutan diungkapkan oleh meja bundar seperti yang dikatakan secara harfiah. Apa yang bulat adalah tanpa awal dan tanpa akhir. Persekutuan yang mungkin kita alami dengan Tuhan menurut sifatnya yang adalah kekal, karena Dia adalah Allah yang kekal. Ketika mempelai wanita berada di meja dan ia memilikinya sendiri, parfumku yang secara alfiah adalah narwastuku bersamanya. Sementara dia duduk bersama dengan raja di mesdanya, bau narwastuku memenuhi ruangan. Kita secara otomatis berpikir tentang Maria dari Betania yang tentangnya kita membaca. Kemudian mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang maharganya dan meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan rumah itu penuh dengan keharuman wewangian. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Menyebarkan bau keharuman narwastu adalah gambaran ibadah yang sejati. Kita bisa mengerti itu, bukankah ini merupakan hak istimewa yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kita, yang sebelumnya kita tidak memiliki bagian apapun dan yang seharusnya kita pergi ke neraka, tapi sekarang kita diizinkan duduk di meja bersama dengan yang maha tinggi. Dia telah membebaskan kita dari kesengsaraan kita dan memberi kita tempat persekutuan yang tinggi dengan dirinya. Kita harus selalu memikirkan hal itu. Bukan tanpa alasan Tuhan Yesus menghubungkan pengurapan Maria dengan pewartaan Injil. Matius 29 ayat yang ke-13. Menunjukkan bahwa barang siapapun yang diselamatkan dari dosa-dosanya, maka orang itu menjadi penyembah Yesus. Ketika kita menerapkan hal ini pada pertemuan bersama sebagai gereja di meja Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh mempelai wanita dan Maria merupakan dorongan bagi kita untuk mempersiapkan pertemuan kita dengan Dia. Maria telah menabung untuk narwastunya. Harga minyak parfum ini adalah 300 dinar yang kalau dikonversi kira-kira gaji tahunan seorang karyawan. 1 dinar gaji adalah gaji harian. Matius 22. Maria sudah lama mempersiapkan perbuatannya yang mendapat begitu banyak penghargaan dari Juru Selamat. Saya akhiri dengan closing statement. Kristus adalah Raja di atas segala raja yang layak menerima penghormatan dan kemuliaan. Oleh karenanya, selaku gereja yang tidak lain adalah mempelai wanitanya, maka wajiblah kita menghargai serta menghormatinya dengan sangat. Yang kedua, hormatilah Kristus dengan cara yang tepat dan benar, yaitu berlakulah dengan secara benar di hadapannya, agar jangan berlaku sembrono dan jangan kita diusir dan dilemparkan dari hadapannya karena tidak mengenakan pakaian pesta atau pakaian ilahi atau kekudusan atau kesucian. Mari kita menempatkan dan memposisikan diri kita dengan tepat dan benar di hadapannya sebagai bentuk rasa hormat persembahan kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamunya, ia mendapati seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pesta?"
Tetapi orang itu diam saja, lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikat kaki, tangan, dan campakkanlah orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana terdapat ratap dan retak gigi. Tuhan memberkati. Mari kita sembah Dia dengan cara yang tepat dan benar, agar kita tidak dicampakkannya ke dalam kebinasaan kekal. Amin.